أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita semua sehingga dapatlah kita melangkahkan kaki, melambaikan tangan, datang ke tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah menuntut ilmu agama ini sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Halaman 44. Kalam ke 282. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Sidin, yaitu guru sekumpul, maksud wujud Allah yang majazi itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud Allah yang majazi nya ada arti wujud dulu, ada Allah Ta'ala, wujud Allah, ada Allah Ta'ala. Jadi ada ngarannya wujud Allah yang hakiki, ada namanya wujud Allah yang majazi. Wujud Allah yang hakiki itu wujud yang sebenarnya. Nah, wujud Allah Ta'ala yang hakiki itu laisa kamitslihi syai'un, kada kawa dirupa-rupakan dengan sesuatu apapun. Dan kita pun kada kawa melihat wujud Allah yang hakiki, yaitu zatnya itu, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga wujud Allah yang majazi. Kata ulama, kenapa wujud Allah yang majazi? Majazi itu artinya nang kada sebujurnya. Kata-kata pinjaman, majaz itu kata-kata pinjaman, artinya kada sebujurnya. Cuman wujud Allah yang majazi ini menjadi dalil, menjadi bukti ada wujud Allah yang hakiki. Soalnya amun kada majazi ini kita kada kau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, wujud Allah yang majazi itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad itu makhluk yang diciptakan Allah. Anggaplah Nur Muhammad ini sama dengannya alam semesta ini, karena alam semesta ini asalnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad atau alam semesta atau makhluk itu adalah wujud Allah yang majazi. Yang dengan itu kita jadikan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala yang wujudnya hakiki, yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi artinya kita hendak mengenal Allah Ta'ala itu ada alatnya.
ada dalilnya. Nah, maka dalil alam semesta ini kita jadikan alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tara masuk alam semesta ini ialah diri kita, awak kita, nang baikungan nih. Siapa yang mengenal diri kita nih, maka insya Allah dia akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyadari diri kita nih ada, maka kita akan mengenal orang yang mengadakan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bila kita melihat apa saja di alam semesta ini, hendaklah hati kita jangan tertindih daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala yang maulah alam semesta ini. Melihat apa saja kita mengingatkan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertinding pandangan kita itu. Jangan terhenti pandangan kita itu kepada yang kita lihat. Tapi kita ingatkan, kita yakinakan ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud Allah yang majazi ini sebagai sarana agar kita kawa mengatakan, meyakinakan akan wujud Allah yang hakiki. Wujud Allah yang hakiki nang zatnya itu kena kita kawa melihat kena pas sudah di akhirat. Itu pun apabila kita diizini oleh Allah Ta'ala juga, kan orang beriman dikejar kawa melihat wujud Allah yang hakiki itu. Tetap Allah Ta'ala itu laisa kamisli syai'un, kada kawa dirupa-rupakan dengan sesuatu apapun. Kalau di dunia kita kada kawa cuma melihat alam semesta ini, yaitu Nur Muhammad itu, yaitu makhluk ini sebagai sarana untuk mengingat atau mengenal, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Terus apabila jasidin kita hendak ibaratan nih 7 turunan ke bawah kita nih. Apabila kita hendak 7 turunan kita menjadi sugih, maka hendaklah kita dan istri kita menjadi orang saleh. Karena harta orang saleh ini berberkahnya bisa sampai 7 turunan. Kalau ulangi nah, apabila kita hendak 7 turunan kita menjadi sugih, sugihnya sugih berberkah pulang, maka hendaklah diri kita dan istri kita menjadi orang saleh. Orang saleh itu kayak bagaimana? Orang saleh itu ialah orang yang menunaikan hak-hak kepada Allah beres, dan menunaikan hak-hak kepada makhluk beres. Hablum minallah, hablum minanas. Itu baru dikatakan saleh. Artinya orangnya ini kewajiban lawan Tuhan ditunaikan, seberataan kewajiban hak-hak kepada Allah ditunaikan. Artinya ini menjalankan syariat, beramal ibadah, beriman, beramal saleh. Nah, kemudian lagi lawan makhluk, lawan tetangga, lawan anak, lawan bini, lawan sanak, bagus hubungan. Itu nah, kada ada nang tapaut, bagus bang hubungan. Hablum minallah, hablum minanas. Nah, baru orang itu dikatakan orang soleh. Amun kita lawan Tuhan aja beres, penyembayang kita, berzakat, puasa, naik haji, pokoknya seberatan wajib ditunaikan. Cuman lawan dang sanak, nah kada akur misalnya, atau lawan tetangga ada tapaut, nah itu kada hablum minanas.
biar kita ilmunya tinggi, biar amalnya banyak, cuman lawan manusia kada beres, itu kada soleh belum. Nah, jadi lamun kita hendak jadi orang saleh ya kayak itu, hubungan Allah Ta'ala bagus sih, hubungan dengan makhluk bagus. Kayak apa bagus ya orang memusuhi, itu memusuhi itu urusan orang. Yang penting kitanya kada tapaut lawan orang. Kita kada memusuhi orang, kita kada menyakiti orang, kita kada mengganggu orang, kita kada mengambil hak orang. Urusan orang hiri dengki memusuhi itu lain. Itu dari inya bukan dari kita. Yang penting kitanya baik lawan orang. Contoh misalnya orang memusuhi kita, kita kan memusuhinya. Orang hiri dengkiwan kita kada hiri dengkiwaninya. Orang misalnya mengambil hak kita kada mengambil hakinya. Pokoknya dari diri kita kada ada tapaut lawan makhluk. Walaupun orang nang tapaut lawan kita, yang penting kitanya kada. Nah, itu hablum minannas, hubungan dengan manusia beres. Hubungan Allah Ta'ala beres, baru dikatakan orang itu orang saleh. Namun kita saleh, bini kita salehah, itu napa manfaatnya ajar, maka sugih sampai 7 turunan, ujar sidin lain ujar ulun. Mana dalilnya? Nah, ada disebutkanlah di dalam surah Kahfi lah. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Khidir ini kan berjalan-jalan dengan Nabi Musa, masuk ke kampung orang, kelaparan berdua, lalu mendatangi orang kampung. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa, wahai orang kampung, tolong kami ini beri makan, kami kelaparan. Boleh bang sebenarnya kayak itu. Bila kita telah musafir, perjalanan jauh, lalu kita kehabisan ongkos, boleh kita singgah di rumah, di kampung orang, minta dijamu, minta makan boleh. Dan orang pun wajib membantu. Nah jadi sekalinya kada dana hakun menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa ini. Tapi ada seorang perempuan yang hakun menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Lalu di kampung itu Nabi Khidir tetamu ada ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihah. Itu garis bawahnya, wa kana abuhuma salihah. Jadi kan Nabi Khidir menemukan di kampung itu ada bangunan yang pindah hendak roboh dindingnya. Lalu dicagetakan Nabi Khidir dibujurakan pulang. Nah, Nabi Musa bertakon, kenapa membujurakan itu? Berenai aja Nabi Khidir, belum lagi jawab. Nah, pas di suatu ketika dijawab Nabi Khidir, di bawah dinding bangunan itu ada harta anak yatim yang ditinggalkan oleh arwah abahnya. Wakana, 2 orang anak yatim nih. Wakana abuhuma salihah, dan abahnya itu orang saleh. Nah, jadi di bawah, contoh misalnya nih, anggaplah nih pindah condrong kayak itu nah, no dindingnya nih, lalu dijagetakan oleh Nabi Khidir nah, gitu. Jadi Nabi Musa ini apa? Menjaga-jagetakan dinding rumah orang nggak diupah juga. Nah, jadi dijelaskan oleh Nabi Khidir, akhirnya ujar Nabi Khidir, di bawah
nang dinding itu nang kojatak-gatakan tuh ada di bawahnya itu tertanam harta anak yatim berdua peninggalan arwah abahnya. Cuman anak yatimnya nih masih belum balik, belum dewasa lagi. Jadi kubujurakan itu maksudnya supaya kan amun kade dibujurakan kita runtuh dinding nih. Lalu tebongkar kelihatan orang harta itu diambil orang kan. Jadi aku ini diperintah Allah Ta'ala juga untuk menjaga akan harta anak yatim nih, lalu aku bujurakan dinding nih, lalu tersembunyi lagi supaya kada kelihatan orang. Amun kelihatan orang ini diambil orang beri kayak harta peninggalan. Mungkin nang arwah abahnya ini berdoa, ya Allah, amun ulun meninggal dunia, ulun titipakan harta ulun ini gasan anak ulun berdua. Lalu dikabulkan Tuhan, dijaga akan Tuhan harta itu. Sampai-sampai Nabi Khidir diutus Tuhan untuk menjaga akan harta itu supaya jangan diambil orang, lalu dibujurakan Nabi Khidir dindingnya itu lalu caget lalu tersembunyi. Soalnya anak yatimnya ini masih kecil. Kina suatu saatnya bila besar kina inya mengambil nama anak yatim itu berdua Asram dan Sarim. Asram dan Sarim. Naran abahnya nang orang abahnya tuh orang soleh meninggal, nama abahnya tuh Kasyih namanya, Kasyih, bukan Haji Kasih lah, Kasyih. Nah jadi di kan ayat Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melewat Sayyidina Jibril. Jadi artinya Nabi Muhammad ini dikisahkan tentang Nabi Khidir, Nabi Musa, nabi-nabi yang dulu tuh. Walaupun Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Nah jadi ujar Rasulullah pernah bersabda, hartanya itu berupa emas dan perak. Ada riwayat hadis Imam Bukhari mengatakan, ada juga mengatakan, cuma ini pendapat yang dhaif, hartanya itu kan tahulah lay bahari kan garip lay orang tuh ada di bisi kertas pulpen belum ada bahari garip nah anunya nih lay jadi menulis kalau di situ bila sudah tuntung belajar dihapus kan ada kertas bahari jadi dihafal itu ya. Jadi ada yang mengatakan hartanya itu berupa lay cuman terbuat dari emas. Laynya gonol terbuat dari emas, itu berharga tuh hartanya tuh. Dan laynya tuh betulisan laynya tuh, apa tulisannya? Mudi kayak nasihat. Disebutkan dalam tafsir tulisannya tuh, ajibtu liman yu'minu bil qadari kaifa yahzanu. Tulisannya tuh bahasa kitanya, aku bingung bagi orang yang percaya aja dengan takdir Tuhan, tapi kenapa jadinya masih sedih, masih sakit hati? Nah itu nasihat dah. Artinya bila orang sudah percaya dengan takdir Allah, kada perlu lagi sakit hati. La tukassir hammak ma quddir yakun. Kada usah duka cita, apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Ada nasihat bertulisan di lay itu, laynya daripada emas. Orang bahari tuh meninggalkan harta gasan anak disertai ada tulisan nasihat di situ. Makanya orang bahari itu kan bila sebelum mati itu ada tulisan wasiat tuh di bawah bantal. Kayak Imam Ghazali kan menasihati kita, bila kita sebelum guring ya siden tulis di kertas nasihat apa wasiat gasan anak bini kita andak di bawah bantal. Loh bila kita mati malam itu ada wasiat, bang wasiatnya nak bila abah meninggal jangan tinggalkan sholat. Bila abah meninggal kirimi abah qul huwallahu ahad setiap malam. Ada wasiat yang baik nih tah. Nak bangnya lagi nasihat yang bagus. Nah orang bahari itu kata meninggalkan harta
Ada di situ bertulisan beukir nasihat. Artinya aku bingung bagi orang yang percaya aja dengan takdir Allah, kenapanya sedih? Coba telah kita bisa sedih lah. Contoh, kita tuhuk sudah berusaha mengumpulkan sarangnya diambil maling, sedih lah. Nah, padahal sebelum kita diciptakan di dunia ini sudah bertulisan dah, hartaku diambil maling pada malam anu, sudah bertulisan. Sudah ada takdirnya, sudah ditulis Tuhan, tapi tinggal menjalani aja lagi. Pak diambil maling, kita sedih. Maka kita beriman dengan takdir Tuhan. Seharusnya bila beriman dengan takdir Tuhan, kan perlu sedih. Memang sudah tulisannya kayak ini. Kulon batakon lawan pian misalnya. Siapa yang takon ini? Pemenaran misalnya tahun ini. Pian misalnya buhuma misalnya. Ini jujur lah, no, jawabannya jujur. Menurut nang kebiasaan tuh. Buhuma sudah nang mengatam aja lagi nih. Soalnya di hari turang. Bani ini di hari turang malam-malam datang ya pian nih. Jangan sedih lah pian lah. Sedih kalau sedih. Nah, itu memang kebiasaan kita. Memang naluri kita sedih kita. Nah, contoh kayak ini pulang lah untuk ekonomian lah. Misalnya nih, ulun bisi amas sekilo. Jalan pemenaran tolong nih jagakan lah. Ulun tak sadar lo jagakan. Dia jagakan lah. Nah, lalu ulun pas sudah pulih, ulun ambil pulang amas tuh. Sedih lah pian, tersedih. Nah, kenapa jadi pian sedih tadi? Nang di hari orang tadi? Karena pian merasa memiliki, merasa ampun surang. Lalu sedih Kalau tadi kan emas tadi itu pian kadang merasa ampun pian, ulun ambil pulang, pian kan sedih lah. Yang kadang merasa memiliki. Biasanya kita kehilangan sedih itu karena hati kita merasa memiliki. Padahal itu milik Allah. Suatu saat Allah mengambil, entah anak kita diambil Tuhan, bini kita dimatikan Tuhan. Lalu kita sedih. Itu karena mungkin kita rasa memiliki. Padahal kita ada boleh merasa memiliki itu milik Allah. Kalau orang tidak merasa memiliki, diambil orang kapan pun dia tidak akan sedih. Coba tukang parkir tuh, ini tertawa-tawa aja bila kendaraan diambil orang, dititipkan orang, diambil orang, ganti-ganti tuh. Inya kadang merasa memiliki. Kita kadang-kadang sedih atau sandal hilang sarik, ada nang kada sedih kali cuma sarik, itu kita mungkin merasa memiliki. Coba kalau kita tidak merasa memiliki, ketika diambil orang kita kada sedih. Ditambah lagi kita dengan takdir Tuhan itu, kita percaya dengan takdir Tuhan itu terjadi. Nah, jadi di sini aku bingung dengan orang yang percaya dengan takdir Tuhan itu terjadi tapi masih sedih hatinya. La tukasir hamak ma qudir yakun. Ujar seseman ka ujar mau seseman ka itu. Jangan berduka cita, jangan bersedih-sedih. Apa yang sudah ditakdirkan Tuhan terjadi. Nah, kemudian ada lagi nasihatnya, panjang nasihatnya nih, bertulisan di lauh tuh. Nah, ajibtu liman yu'minu birrizqi kaifa yat'abu. Aku jadi bingung bagi orang yang percaya aja inya berrezeki, tapi kenapa pun boyuh bener. Mencari rezeki sampai ketinggalan sembahyang, sampai ketinggalan menuntut ilmu. Kan kita percaya kalau rezeki ini sudah dijamin Tuhan lah. Artinya bila kita hidup berrezeki itu ya sudah. Bila kada berrezeki mati. Bila habis rezeki mati. Tapi kenapa boyuh-boyuh sampai meninggalkan sembahyang mencari rezeki? Boyo-oyo sampai meninggalkan menuntut ilmu mencari rezeki.
Nang kaya inya kada percaya itu dengan rezeki. Bahkan inya kayak apa yuk isuk aku makan apa yuk. Nah, sedih. Nah, artinya tuh bila kita sudah percaya adanya rezeki, kita tenang aja hati kita. Yang penting kita nuntut ilmu beribadah, rezeki datang ada aja bisa kita mendatangi atau rezeki datang ke kita. Cobalah ulun kadang-kadang tertawa juga, maksudnya tertawa tuh Masya Allah tabarakallah. Ulun yang ini kada pernah ke Mekah, kada pernah haji, kada pernah umrah. Cuman kurmanya datang seorang, kurmanya orang bawakan. Mencapai pohon kurma kada pernah, memanjat pohon kurma kada pernah, memetik kurmanya datang. Ya ada kalanya rezeki itu nang datang ke kita, nang jauh tuh datang ke kita. Orang bang membawakan perantaranya. Kayak kita nih, mungkin bisa nih, kada bisa kayaknya pian nih nah menyalam ke dasar laut. Kenapa jurang tuh nang apa tuh nang ketujuh diving kananya tuh nang ketujuh berenang nih tuh. Nah, kada suah berenang ke dasar laut. Tiba-tiba iwak salangat kah, iwak tungkol kah ada di piring sudah bersedia. Maka sudah masak. Tinggal makan aja. Artinya nang di dasar laut inya nang datang ke kita. Yang perantarannya paman sayur bang bawakan bini kita masak ya kan. Artinya Masya Allah tabarakallah ini. Kada pernah batanaman apa durian, kada pernah. Mungkin pian ada bisi pohon duriannya oleh kayak ulun ini tak ada di piring misalnya orang main durian sudah koyak. Artinya tuh kita tuh alhamdulillah benar rezeki itu bisa nang kita mengambil atau inya nang datang ke kita. Amun kita kada itu inya nang datang ke kita. Sudah dijamin Tuhan rezeki kita. Kada usah beuyuh-uyuh nang sampai nang kita tinggalkan kewajiban. Bingungnya sih aku lawan orang percaya aja dengan rezeki ini tapi beuyuh-uyuh sama ada nang sampai bakalahi. Berebut nang lahan ke apakah misalnya tumbuhan tukang parkir mencari sampai bakalahi besurukan mencari rezeki sampai kayak itu. Nah apakah lagi mencari rezeki sampai terpelacung iman, tersanda iman, hakun memurtad, nauzubillahi min zalik. Bingung kita. Kemudian wa ajibtu liman yu'minu bil mauti kaifa yafrahu. Aku jujur sidin bingung bagi orang nang yakin aja pacangan mati, tapi kenapa inya pina himung benar, pina gembira benar. Gembira dilarang lah. Kada jawabang ya Allah kita nih gembira. Cuman kayak ini, amun orang tuh lah yakin pacangan mati, apalagi mati ini kan kada kau ditebak bisa juga isok. Contoh misalnya kita ya tahu isok mati kayak apa yo, bisa kita kada lagi tertawa, bisa kada lagi kita bersenang-senang, bisa kita sibukkan diri kita lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini artinya bersenang-senang, berpoya-poya dalam hal keadaan yang kada ada faedahnya. Kalau kita bersenang-senang dalam majlis taklim, bermaulidan, kada apa-apa itu disenang-senang itu. Senangkan diri kita dengan Allah, senangkan hati kita dengan Rasulullah, bagus saja nih Pak. Ini bersenang-senangan dengan dunia. Wa ajibtu liman yu'minu bil hisab kaifa yaghfalu. Aku jusidin bingung juga bagi orang yang percaya aja dengan adanya hari hisab, dihisab amal, tapi kenapa inya nih lupa, rancak lupa. Maksud lupa nih meninggalkan ibadah. Orang nang hidup dalam kesia-siaan, kadeda nilai ibadah tuh lupa. Artinya yakin aja pancangan dihisab nih kena di hari kiamat. Kenapa? Inya ini lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lupa berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ajibtu liman ya'rifud dunya wa taqallubatiha bi ahliha kayfa
yatma'innu ilaiha. Aku jasirin bingung bagi orang yang kenal akan dunia dan bahaya dunia, tapi kenapa inya ini jinak katuju lawan dunia. Kan dunia ini bahaya kalau nih, fitnah dunia ini bahaya, tipu daya dunia ini bahaya, tapi kenapa tetap aja himong lawan dunia. Nah, kita nih kada boleh aja himong lawan dunia. Amun dunia itu membawa kepada ke akhirat, kada apa-apa dihimongi. Amun dunia membawa kepada kesengsaraan, jangan dihimongi. Nah, kemudian ada tulisannya juga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisannya di lauh tadi, di lay tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasul ujungnya. Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum lahir. Di zaman Nabi Musa lah. Nah, jadi ada lay dari emas, bertulisan nasihat-nasihat deh. Ada ujungnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disimpan di bawah bangunan, di bawah tanah, di atas bangunan apa berupa jidar. Jidar itu bahasa Arab, bahasa kitanya dinding rumah. Artinya apa? Wa kana abuhuma sholihah, dalam ayat itu kan abahnya nang kedua anak yatim itu orang soleh. Ini dia menunjukkan bahwasanya kesalihan abah itu akan memberi faedah kepada anak-anaknya. Dan juga diriwayatkan Allah Ta'ala menjaga kesalihan itu pada 7 turunan daripada zuriatnya. Di antaranya apa? Hartanya berberkah. Nah, jadi Tuhan menghendaki nang anak yatim nih kaina aja pas sudah balik, pas sudah dewasa hanya inya mengambil harta nang simpanan itu. Menua ini belum saatnya lagi. Cuman dinding rumahnya tadi, bangunannya tadi anak roboh. Amun kada dibujurakan nih roboh kena. Pas orang berjalan situ melihat, ada harta diambil orang. Nah, jadi cara Tuhan nih menjaga akan harta anak yatim itu, lalu diutus Nabi Khidir alaihissalam untuk membujurakan bangunan itu. Itu. Jadi diambil daripada kisah di ayat itu, kenapa? Itu harta orang soleh itu dijaga akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai 7 turunan. Asal orang tuanya soleh. Nah, termasuk juga di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surah sapi kan. Kan kisahnya sapi itu ampun anak yatim disebutkan dalam tafsir tak? Kan ada kalau di zaman Nabi Musa atau kalau orang membunuh kan itu nah. Lalu apa supaya diketahui kah pembunuhnya nih? Lalu harus dicari sapi nang sapi warna apa itu nah? Warna kuning kan? Kemudian sapinya tuh kena lupa juga. Tapi sapinya tuh ampun orang soleh. Yang mana orang soleh ini berpandir kepada Allah, ya Allah, ini sapi ini ulun titipkan ke sana ulun, ke sana anak ulun titipkan ulun minta jakan ulun ke sana anak ulun kena. Lalu sapinya tadi dilapas ke hutan, lalu meninggal abahnya nih. Sapinya itu di hutan kan makan sorangan di hutan. Kena suatu saat disebutkan dalam tafsir itu sapi itu akan ketemu dengan anaknya ini. Anaknya nih. Artinya kan itu orang soleh abahnya tuh dijaga akan harta orang soleh itu gesan anaknya. Nah, lalu sapi itu ditukari seberat kulitnya itu harga emas. Lalu sugih ya keanakan itu. Nah, itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah tuh, kisah di zaman Nabi Musa tuh. Makanya surahnya surah Baqarah. Baqarah itu artinya sapi. Orang agak lupa aja kisahnya lah. Mulai melihat di tafsir. Artinya kita
kita garis bawahi, artinya tuh orang saleh itu hartanya itu berberkah sampai kepada zuriatnya. Karena harta orang saleh itu harta halal. Nah, kemudian terus ada nanti suatu masa yang tidak manfaat lagi oleh sesuatu kecuali doa, sebagaimana doa orang yang kelaparan. Orang telah kelaparan, artinya bila kelaparan itu apa lipit benar nih, bila berdoa kabul doanya tuh bisa. Inya orang toh bujur-bujur berdoa ketika inya bahajat benar. Ketika inya bahajat benar tuh nah, itu pasti dah hatinya tuh bujur-bujur tawajuh, hatinya tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lah nang kayak kita misalnya nang santai-santai aja kayak ini nah, berdoa ya Allah selamatkan ulun, paling kayak itu aja biasa aja tak. Tapi ketika kita diancam orang lah, ini busu bujur diancam nah, pakai pistol, kayak apa ya kita berdoanya lain doa lawan kita nang doa nang tadulu tadi pasti hebat benar berdoa nih, memohon benar Allah Taala nih selamatkan ulun sambil menggigit-gitir. Nah, di ketika berhajat disitulah doa itu apa namanya kuat benar. Kita meminta kepada Allah dengan hati, dengan khusyuk, dengan bersangatan berhajat. Tentunya Allah Ta'ala bila apa kesungguhan hambanya meminta kepada Allah, tentunya Allah akan mengabulkan doa hambanya itu. Contohnya kayak orang kelaparan maksudnya kelaparan bukan puasa lah, kadada lagi yang dimakan. Di akhir zaman kena banyak orang kelaparan, terutama orang yang beriman. Kenapa? Itu dunia itu dikendalikan oleh Dajjal kena di akhir zaman. Kita keluar rumah bisa terpindah Dajjal, maka dianjurkan di rumah aja lagi begana. Cuman mungkin kita kada tamu nang Dajjal beikong itu. Di zaman nang Dajjal nang muncul itu, nang matanya sebiji itu jar, si kesebutingannya matanya setahu picak sebelahnya. Itu bila keluar rumah, apalagi menentang Dajjal pasti bakal jadi kafir. Jadi selamatnya apa? Jangan berparak lawan Dajjal itu begana di rumah aja. Nah, di ketika itu kita kan kadang-kadang lagi kalau rumah itu kan kalau bercari lah, maka mengkada salah membaca nabakah itu aja lagi makanan kita membaca qul huwallahu ahad kah apakala ada dalam riwayat itu penahan lapar kita. Nah di ketika itu iman luar biasa diuji, banyak orang kelaparan. Cuma bagi orang beriman itu ada yang dibaca apa ya guru dibaca, ada yang dibaca, bila baca itu hanya jadi kada bermanfaat lagi oleh sesuatu kecuali doa. Ada kena di suatu ketika berdoa nih, Bapang, wah ini bermanfaat benar berdoa tak. Cuman di akhir zaman kena aja sih. Nah, jadi kita berdoa, kita terus hanya berdoa lah. Itu sudah dihitung ibadah, belum lagi kabul. Jadi kita lah ibaratnya berdoa tuh kabul kah? Terserah Tuhan. Yang penting bila kita kau berdoa itu ibadah sudah. Dicatat ibadah sudah. Karena menjalankan perintah Allah. Allah nyuruh, "Ud'uni astajib lakum." Itu perintah Allah. Berdoalah kepadaku ya Tuhan. Kan bila kita berdoa berarti kita mengerjakan perintah Allah. Berarti kita mengerjakan ibadah. Ibadah dibalas Tuhan pahala. Jadi bila kita berdoa kabul kah? Itu ibadah sudah. Ibadah sudah. Cuman ada adab-adabnya berdoa ini. Lamun cukup syaratnya juga kabul. Nah, adab-adabnya diantaranya hendaklah kita mencari-cari, mengintai-intai waktu-waktu yang mulia. Contohnya di hari Arafah.
apalagi orang nang di sana, nang orang bahaji sana di Padang Arafah itu. Tanggal 9 Zulhijjah lah. Nah itu waktu yang mulia tuh. Nah, itu hari, maksudnya hari yang mulia, di situ berdoa luar biasa itu. Cuma setahun sekali, Bang. Ada lagi 6 bulan yang mulia di bulan Ramadan. Nah, itu kita mencari-cari waktu yang mulia. Ada lagi hari yang mulia, hari Jumat. Itu seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Ada nang setiap malam di waktu sahur. Di waktu sahur. Apakah lagi doa kita tuh minta ampun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu orang beriman katujuh minta ampun lawan Tuhan. Nah, kita. Kemudian lagi mencari apa? Keadaan-keadaan yang mulia. Kalau tadi kan apa waktu-waktu ini keadaannya seperti kita berdoa di ketika cuma kita ini kan ada berperang, malahnya bila berperang tuh di peperangan tuh ada sapnya tuh rata yo kayak gitu semua yang berjemah yo. Sap rata rapat dia musuh ada kawa masuk ke pertahanan kaum muslimin. Nah waktu sap bersusun itu kabul juga doa bila berdoa aja bagus itu. Nah cuman kita kada tetamui pang itu ya Allah. Nah kemudian ada lagi ketika turun hujan itu waktu yang mustajab juga ketika turun hujan. Ada lagi ketika setelah diiqamatkan apa qomat untuk salat imbah tuntung qomat dah berdoa sita. Ada juga lagi imbah tuntung sembahyang 5 waktu itu waktu-waktu yang mustajab. Ada lagi di antara azan dan qomat azan, nah sebelum qomat itu situ-situ waktu yang mustajab ya berdoa. Ada juga lagi di ketika sujud sembahyang, terutama sujud terakhir. Cuman bila kita berdoa lah, mun bahasa Banjar jangan pakai mentung, batal kita sembahyang kita. Nah, mun bahasa Arab ada apa-apa, tapi lamun bahasa Banjar batal. Ya Allah, ulun minta duit misalnya, ya Allah batal sembahyang pandir kita. Ya dalam hati ya. Nah di ketika sujud. Nah. Kemudian lagi ada doa tuh madhab kiblat. Lain kayak ulun nih lah. Mulanya madhab pian kada wae sudah. Kita memungkinkan madhab kiblat berdoa mengangkat kedua tangan dan mengangkat kedua tangan tuh munkawa ditinggi sedikit. Kalau Nabi kita itu sampai kelihatan jar putih ketiak sidin. Ya piyo. Karena Nabi Muhammad itu biarlah ketiak sidin kan ada bulu. Itu disebutkan dalam riwayat. Nabi Muhammad itu sidin berjanggut tebal, berbulu dada. Cuman anehnya ketiak sidin kan ada bulu. Sehingga kelihatan putih ketiak Rasulullah ketika dia sidin mengangkat tangan. Nah, kemudian disabukan ke muha ke wajah. Kecuali doa kunut. Doa kunut itu kada sunat menyabukan ke muha. Imbah tuntung. Nah, ada riwayat daripada Ibnu Abbas Rasulullah SAW apabila sidin berdoa, sidin menggabungkan telapak tangan kanan, telapak tangan gini, nah kayak ini, diketukkan kayak ini, dan beliau menjadikan perut telapak tangan itu berpintangan dengan wajah. Ini wajah nih kalau wajah, nah kayak ini, kadang kayak ini tah. Berbintangan dengan wajah. Nah ada riwayat kita, makanya ada gambar guru sompol berdua sini kayak ini. Nah, dan jangan melihat
mata kita ini ke langit dan agak menunduk sedikit ya kayak ini. Nah kayak ada Nabi riwayat kita sidin berdoa. Cuma ada juga sidin berdoa nang diangkat sidin. Amun kayak ini kan kadang kelihatan putih ketiak, ada juga sidin. Kadang-kadang nang mungkin itu sangat berhajat benar Allah sampai angkat benar itu kelihatan dia oleh sahabat putih ketiak Rasulullah SAW. Nah, jadi ada juga kayak ini. Nah, kayak apa kan sarahan kayak ini kan kayak. Cuman ada riwayat hendak menuruti Rasulullah yang kayak ini. Jangan pernah mengoler lah di asinan aja, mandak di paha aja aja. Di pernah mengoler, mun pernah mengoler Tuhan bisa ada tapi akun bayi juga. Makan manggenjangnya misalnya. Cuman yang disambati lah. Ini kita nih nyambat secara umum aja, jangan disambati si anu kena gibah pulang. Itu jadi pernah mengoler aja, tapi makan manggenjangnya aja. Aja. Nah, diangkat ya Allah diangkat. Nah, menunjukkan kita bujur-bujur dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita berdoa jangan tapi nyaring, jangan juga gimit, pertengahan. Gitu menghadapnya karena Tuhan itu mendengar aja suara kita, biar kita mendengar aja. Tuhan enggak tertulis. Tapi lah orang nyaring atau nyaring iya silakan. Ini kita masing-masing kita urus memakai cara adabnya nih. Ya sederhana. Kalau nyariin orang takajud pulang kena. Amun gimit pulang bakal remote aja. Nah, kok jurang dibaca itu? Ngalih orang aminakan biasanya kan ada di ujung-ujung itu amin, amin ya Allah. Amin. Modelnya dah mungkin bakajutan di ujung-ujung mengaminakan nyaman orang mengaminakan. Kemudian bagusnya kita berdoa atau doa yang datang dari Quran atau yang datang dari Rasulullah. Contohnya datang dari Quran itu misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan dari Quran. Rabbana taqabbal minna innaka atau Rabbana zalamna anfusana itu kan dari Quran. Atau yang datang dari Rasulullah, ada Rasulullah mengajari misalnya doa dalam hadis. Atau datang dari ulama gitu kan nah bagusnya. Kadang mau olah seorang tak menyusun kata-kata. Kan apa jawab cuman yang lebih abdulnya doa yang datang dari Allah atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan juga berdoa nih untuk kesengsaraan orang atau contoh kayak ini. Pian lah anggaplah minta maaf lah kalau ada profesi nang tukang tambal ban. Bagus bang itu halal. Cuman jangan berdoa, ya Allah penyakiakan orang buntus ban hari ini nyaman orang berrejeki. Nah itu udah boleh itu. Mendoakan orang supaya buntus ban menyaki hari ini nyaman aku jar menambal ban. Jangan kayak itu. Nah aja ya Allah mudahkan rezeki ulun. Nah, beri orang rezeki kayak apa caranya? Jangan berdoa supaya orang celaka. Atau misalnya minta maaf lah, nang tukang gali kuburan nih, biasanya diupahi Allah. Ya Allah, udah semingguan 2 minggu nih orang 10 mati yang menabuh banyak menabuh kuburan yang menabuh berduit. Nah jangan ya kayak itu. Itu mendoakan supaya orang mati ya gitu. Jangan berdoa supaya orang celaka. Maka ada orang nonton film lucu ya, film komedi. Ini tukang gali kuburan nih. Biasa diopahi, diteleponin nih. Belum lagi mati orangnya teleponin. Jar, tukang gali kuburan jar. Kenapa jar? Kami ini hendak kematian, belum lagi mati jar. Awak kalian menabuhkan. Ini kau ya kau benar ya. Tapi diusahakannya supaya dia mati hari ini ya. Mal itu. Nah jangan juga kayak itu ya kalau mengharapkan supaya mati. Zaman seorang berayaki ya. Nah. Supaya bertaubat kian. Bila orang berdosa atau ma'ali maksiat, doakan supaya bertobat kian. Amun kita doakan mati, usianya mati belum bertobat.
Arahnya tahu dosa am. Iya tadi supaya bertobat ya. Amun bertobat kan ambil maksiatnya. Nah gitu. Doakan supaya inya bertobat dan jangan mendoakan banyak umur jangan. Jangan mendoakan inya lakas mati jangan juga. Jangan mendoakan inya panjang umur jangan juga. Doakannya supaya bertobat. Yang bertobat itu terserah inya amunnya bertobat tuh panjang umur bagus saja kalau entahnya ada lagi emang lagi dosa bertobat dah. Amunnya mati handap umurnya artinya mati sudah bertobat dah. Amun kita doakan supaya mati mestinya mati membawa dosa bukan sahabat bertobat kasihannya. Jadi bila kita berdoa inilah itu untung kada rugi. Kenapa kada rugi? Karena ujar Nabi bila orang Islam berdoa itu pasti dikabulkan Tuhan. Pasti. Ada kalanya dikabulkan di dunia, ada kalanya dikabulkan di akhirat, ada kalanya digantikan dengan yang lebih maslahat baginya atau contohnya dosanya diampuni. Kada rugi kalau dah. Makanya kan ulama-ulama kita ini banyak menyusun wiritan, ratib isinya doa tuh. Kita baca misalnya contoh yang kayak ratib hadat tadi toh. Ratib hadat itu isinya salawat, istighfar, doa, ayat Quran, Nah itu situ ada juga doa. Jadi bila kita berdoa, amun kada kabul di dunia, kabul di akhirat. Atau bisa juga diganti Tuhan dengan yang lain. Contoh misalnya kita hendak sugih, sakanya diganti Tuhan dengan selamat. Mun sugih belum tentu selamat pian. Misalnya sugih tapi penyakitan. Masuk rumah sakit terus habis harta. Lebih baik kita hidup sederhana aja tapi selamat, awak sehat. Nah, Tuhan mengabulkan dengan bentuk lain. Jadi intinya kita baik sangka aja lawan Tuhan. Tuhan itu pasti mengabulkan asal cukup syaratnya deh. Di antara syaratnya itu jangan kita memakan yang haram. Soalnya bila sesuapannya lah kita makan haram nih. Itu 40 hari 40 malam kan diterima doa kita bila kita berdoa efeknya nih. Sesuapan kita makan yang haram masuk ke dalam tubuh kita 40 hari 40 malam itu kada diterima doa kita. Apa itu? Doa minta masuk surga. Tapi hak surga kada. Nggih. Terus doa minta selamat daripada neraka. Nggih. Tapi diri seorang dicampur ke neraka. Nggih. Doa minta ilmu bertambahkan ilmu. Tapi hadir untuk belajar untuk ilmu kada. Iya. Terus yang keempat salah satu tadi parut yang terisi dengan makanan haram. Iya. Artinya kita bertawakal itu jangan melepas usaha. Contoh, kita kan hendak masuk surga kelak. Kita hendak masuk surga nih berusaha dan berdoa. Usahanya apa? Usahanya anggaplah kita beramal saleh. Dan kita berdoa, ya Allah masukkan ulun ke dalam surga karena tidak ada yang masukkan ke surga kecuali pian. Artinya usaha ya kalau deh, namun berdoa aja cuman maksiat ya Allah. Sama kayak orang doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Masalah agama kalau tapi menuntut ilmu agama tidak. Iya. Ya tadi disertai dengan usaha. Menurut Syekh Hasanul Basri. Iya. Ya artinya itu kan kita berdoa disertai dengan usaha. Itu namanya tawakal. Tawakal itu usaha, doa dan usaha. Doa tanpa usaha omong kosong. Usaha tanpa doa sombong. Iya. Nang kayak pian misalnya Allah hendak dapat iwak ya Allah ya usahanya mau unjun. Tapi di Jepang dianjuri orang ke rumah. Kadang-kadang. Cuman bila hendak mau unjun itu berdoa dulu. Ya Allah,
beri ulun rezeki hanyar kita munjun. Yang munjun dulu hanyar berdoa tuh mau doakan Tuhan jar. Jadi tawakal itu kita berserah berdoa sama Tuhan kalau berusaha aja gitu. Nah kayak kita kan hendak nuntut ilmu berdoa dulu kepada ya Allah. Ulun hendak nuntut ilmu, nah beri ulun ilmu yang bermanfaat, lalu kita turun ke majlis taklim. Nah jadi doa disertai dengan usaha. Kadang doa aja tuh, kada berusaha. Jadi arti tawakal itu menyerahkan diri kepada, ya berdoa artinya menyerahkan kepada Allah. Kemudian disertai dengan usaha, dan kita yakin usaha ini kan memberi bekas bang. Cuman kita disuruh berusaha supaya mendapatkan pahala daripada usaha itu. Kemudian terus utamakanlah amal batin dari amal zahir. Amal batin itu ialah seperti sabar, hilim, ridha, sakha. Sabar ni ya sabar tu bang, bila dapat musibah sabar. Cuma sabar ni ada terbagi kepada 3 juga. Ada sabar ketika mengerjakan taat, ada sabar ketika meninggalkan maksiat, ada sabar ketika dapat bala musibah. Contoh sabar ketika mengerjakan taat, dah pian mun kada sabar pian lah bulik sudah lah. Apa singkal benar sudah jar anu nih pinggang berduduk sakit pinggang, amun kada sabar pian bulik sudah nah. Tapi pian sabar pian aja nih. Sabar ya Allah sejam duduk nih. Amun kada sabar pian lah bisa kada sembahyang subuh sok. Kita perlu sabar tuh bangun sembahyang subuh. Amun kada sabar bisa kada kepuasa sok bulan Ramadan. Ya, perlu kesabaran tuh. Sabar dalam mengerjakan taat. Amun kada sabar pian itu. Sabar pulang dalam meninggalkan maksiat. Contoh kada berduit. Amun kada sabar bisa baju juntan. Amun kada sabar. Nah, kawan membawai untuk menyapu misalnya mau kada sabar atau ompat. Nah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada sabar ketika dapat musibah. Nah, amun sabar ketika dapat musibah tadi, contoh misalnya tadi anggaplah di hari orang bani. Mun di hari orang bani apa tadi yang pertama dulu ini bani ampun lain ampun kita ya lah. Ampun Allah Taala ya lah. Lawan juga takdirnya sudah tertulis bani kita malam anu di hari orang. Nah, kita sudah meyakini itu, maka kita menimbulkan hati kita tenang. Kada sarik di hati kita nih, kada panas, muntung kita beranai. Maksud beranai itu kada memamai-mamai. Memamai-mamai malingnya lari jauh sudah. Memamai lawan batang bani bener ya. Nah, kayak itu. Itu amal batin sabar tah. Amal hati. Nah, amun kada sabar kita malah dapat dosa. Amun kada sabar tetapi juga dapat musibah, baik sabar. Nah. Kemudian hilim to lambat marah, kada panyarikan bahasa kitanya. Nah, kecuali misalnya agama dihina baru sarik, itu sariknya karena Allah. Sarik karena Allah tuh bujur aja. Nih hilim nih anggaplah misalnya nih kita diganggu orang. Kita dijolimi orang. Lalu kita nih beranai aja. Bahkan kita memaafkan aja, bakal kalah aja. Nah hilim nih. Kemudian ridho nih ya senang hati dengan takdir Tuhan. Jauh benar lawan menyarik tadi. Sakha itu pemurah hati. Pemurah. Nah, artinya memang dari hati lahnya ada orang memberi karena tak paksa. Karena ria berarti itu kada pemurah. Memang ini memang dari hati memberi itu dasar hatinya pemurah. Itu adalah amal-amal batin.
utamakan amal batin dari amal zahir. Amal zahir kada digawi juga amal zahir tuh. Bahkan banyak jo amal zahir nang wajib nang kayak sembahyangan amal zahir tah. Tapi lamun sembahyang aja amal zahir tanpa amal batin bisa kada terima sembahyangnya. Contoh sembahyang hatinya kada ikhlas. Sembahyang hatinya bahirian. Bisa sembahyangnya itu ingin langit pertama aja atau langit kedua aja dihamputakan malaikat sembahyang tuh kepada orang yang sembahyang itu. Kenapa? Karena hatinya iri dengki, hatinya ada ikhlas, hatinya ria dan ujub dan sebagainya. Nah, terus tujuan taat ibadah itu ialah supaya hati sehat dan hati kada rusak dan hati selamat dan hati gembira. Ini mungkin efek-efek yang baik lah timbul kalau kita taat beribadah kepada Allah. Nah, terus sajalah apa saja ibadah maka dasarnya cinta. Enggak itu bang sebenarnya kita beribadah kepada Allah tuh kalau kita memang dasarnya cinta kepada Allah, insya Allah tidak akan merasa terpaksa dalam melakukan ibadah. Contoh misalnya sudah berkumandang azan, amun kita memandang nang bakiau itu kekasih yang kita cintai, maka insya Allah ibadah kita itu nyaman dan kada merasa terpaksa. Contoh kayak orang misalnya di mabuk cinta, jadi jar nang bebinian menelponi malam-malam menelponi nih datangi ulun jar, ulun rindu benar pian seorang rindu juga bisa didatanginya tuh biasa sampai ke Banjar sana, biar hujan-hujan bisa didatanginya tak karena dasarnya cinta. Nah kayak itu juga namun kita cinta kepada Allah, memang seharusnya Allah Ta'ala itu wajib dicintai karena Allah Ta'ala itu yang paling baik lawan kita. Seberataan nikmat Allah Ta'ala memberi kepada kita dan gratis seberataan. Contohnya nang kayak kita lebih enak nih nah adalah kita lebih enak dibayar lawan Tuhan. Kada kalau bayar lawan Tuhan. Nyaman kita lebih enak kada bayaran. Masa kita kada cinta lawan Tuhan? Kita ngajak berbuat salah lawan Tuhan. Tapi bila kita minta ampun pasti diampuni Tuhan, dimaafi Tuhan. Masa kita kada cinta lawan Tuhan? Namun kita lawan kawan kita lawan manusia, kita baik inya baik lawan kita ya Allah, pas kita sekali berbuat jahat lawan inya misalnya ya Allah bisa kada betaguran lagi seumur hidup, bisa kada hakon lagi inya mengawani kita karena kita ini cacat di matanya. Tapi kalau kita lawan Tuhan berulang kali kita berbuat salah kepada Tuhan tetap menunggu istighfar kita, menunggu minta maaf kita kepada Tuhan. Kadalah Tuhan tuh disayangi, dicintai, seharusnya disayangi, dicintai Allah Ta'ala itu. Nah, maka kita beribadah itu dasar cinta, insya Allah nyaman, kada paksa. Manusia tidak akan mendapat makrifat selama dunia masih berkecimpung di dalam pikirannya. Makrifat kepada Allah nih. Selama hatinya cinta lawan dunia, tidak bisa akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hati kita itu kadang kala tersimpan dua cinta. Amun kita cinta kepada dunia, pasti kadang cinta kepada Allah. Tapi kalau cinta kepada Allah, maka dunia hilang daripada hati kita. Ibaratnya nang kayak cinta lawan Allah Ta'ala lawan dunia ini bagaikan dua madu. Tapi ada juga bangjar nang memadu saromah. Ya tapi bisa juga ada nang pekalahi ada juga ya behirian ada juga. Kadida nang sebut Siti Aisyah aja nak bini Nabi nih lawan Siti Hafsah itu bersaing. Nang merebutakan nang cinta Nabi nih kadida mun kayak bakuran bakalahan pian aja. Kadida bersaing. Kan tuh istri Nabi tuh. Apalagi istri-istri kita misalnya ya Allah pasti ada kecemburuan, pasti ada sarik, pasti ada marah. Nah kayak itu juga dunia lawan Allah Ta'ala itu mustahil
berdampingan di dalam hati kita. Kalau kita cinta kepada dunia, itu kita tidak bisa cinta ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun hendak cinta kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, dasar bujur dunia itu ditinggal. Maksud ditinggal tuh jangan dianak di hati, namun dipakai tetap. Kita memakai dunia ini bukan dilarang. Engkau ya dunia nah, baju dunia, ketilanjang lah. Pakai aja dunia. Cuman jangan diandak dalam hati. Jangan disayangi dunia itu. Karena dunia itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih hina daripada sayap semut. Sayap nyamuk. Nah, sayap nyamuk toh. Kaulah dijual. Kada payu dijual sayap nyamuk. Ya kayak itu dunia tuh hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hati kita ini cinta kepada dunia, sayang kepada dunia, mau utamakan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini adalah anggota yang paling vital dalam diri kita. Maka jangan sampai hati kita ini dikotori dengan cinta dengan dunia. Hendaklah di hati kita ini ada Allah Taala, ada Rasulullah SAW. Karena hati kita ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita kaum amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.